Sambil menunggu, saya bacakan yang sudah muncul tadi. Ya. Masukan dari Bapak Ibu sekalian. Pertama, tadi ada tujuannya adalah memberdayakan atau memandirikan masyarakat adat dalam melindungi keberadaan dan hak-haknya. Kemudian yang kedua, yang tadi juga apakah itu masuk dalam tujuannya atau tidak, menjaga kearifan dan kekayaan budaya, ya. Lalu mengatasi masalah-masalah di masyarakat adat. Kemudian ada juga yang mewujudkan persatuan di antara komunitas masyarakat adat. Nah, kalau soal pertanyaannya adalah, tadi ada yang bertanya, kita nanti ini berjuang untuk kembali seperti dulu atau yang sudah ada. Nah, persoalan ini sebetulnya ada keterkaitan dengan peraturan, dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa negara mengakui, menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak. Kemudian di tingkat undang-undang, kemudian juga ada satu ketentuan yang mana sebetulnya pengakuan itu berlandaskan pada apa? Pertama, sepanjang masih hidup. Sepanjang masih hidup itu yang sepanjang masih ada. Jadi, nah sepanjang masih hidup atau sepanjang masih ada itu ciri-cirinya adalah pertama, masih ada struktur kelembagaan. Kemudian yang kedua, masih ada wilayah, kejelasan wilayah hukum adat. Ada kejelasan masih bisa dibuktikan menyangkut tata nilai aturannya, atau awik-awik kalau bahasa di sini. Dan di situ bahwa sebetulnya pengakuan itu sifatnya sangat menyeluruh. Jadi yang diakui adalah sebagai subjek dan beserta objeknya. Subjek adalah orang-orangnya beserta struktur kelembagaannya. Objeknya adalah wilayah dan beserta kekayaan, bukan hanya yang fisik tapi juga yang non fisik. Itu yang harus kita buktikan, itu masih hidup. Nah, membuktikan masih hidup ini artinya kan yang masih ada. Nah, kalau masih memungkinkan, yang tadi ada tanah-tanah pecatu yang katakan sudah digrade tapi masih bisa kita nanti di dalam pembuktiannya itu kita dapat buktikan bahwa itu masih, itu memungkinkan. Tapi kalau sampai wilayah adatnya sampai yang misalkan Sembalun apa semua ya di daerah Sajang sampai ke mana? Pemenang ini ya, Pemenang Barat misalkan, tentunya akan sulit kita buktikan karena yang kita harus bisa buktikan ini sebetulnya yang masih mungkin kan yang masih di lingkup satu kabupaten. Karena sebetulnya kalau boleh dibilang, kalau kita tanya sama masyarakat di Sajang masih nggak punya keterikatan. Dan faktanya juga gawe alit misalkan juga saja mungkin juga kayak. Jadi yang dimaksud dengan sejauh mana kita menoleh ke belakang itu adalah sejauh mungkin yang memang masih bisa kita buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan jangan dipaksa. Misalkan ada hutan adat yang selama ini walaupun dikuasai oleh kehutanan, tapi kalau nanti bisa kita buktikan bahwa itu memang masih punya hubungan dengan masyarakat adat, sehingga itu masih memungkinkan bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah dikuasai menjadi milik, sertifikat itu yang sangat sulit. Tapi kalau masih berupa
hak guna usaha mungkin masih memungkinkan. Jadi maksud saya bahwa sejauh mana kita menoleh ke belakang itu sejauh yang memungkinkan. Dan kalau misalkan soal kepemampuan tidak ada, ya saya kira itu tergantung pada kita sendiri. Mau nggak kita mengembangkan kembali, menghidupkan kembali. Kalau misalkan itu kita ternyata punya kesatuan untuk mau menghidupkan kembali, kenapa tidak? Karena ada yang bilang tadi soal kepemimpinan. Ini yang sudah kita dapatkan ada sebenarnya kalau memberdayakan, memandirikan cukup banyak ya. Jadi pertama ada memberdayakan, memandirikan. Kemudian kedua menjaga kearifan dan kekayaan budaya, di mana sebenarnya menjaga kearifan dan kekayaan budaya itu salah satunya tadi yang sempat muncul ya, sekolah adat, pendidikan adat itu adalah dalam kerangka menjaga kearifan dan kekayaan budaya supaya dia tetap ada. Kemudian juga mengatasi masalah kalau yang sifatnya internal. Kemarin yang sempat kita bahas, ini jangan sampai lembaga yang atau organisasi atau forum yang kita bentuk itu nanti intervensi ke kelembagaan yang ada di yang sudah ada, sehingga mungkin kita bisa bahasakan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama mungkin yang antar. Kalau internal, kalau bisa itu kemandirian dari internal dari komunitas masyarakat adat. Itu juga sebetulnya dalam kerangka mewujudkan persatuan di antara komunitas masyarakat adat. Ini yang sudah kita dapatkan. Masih ada yang perlu ditambahkan, dikurangi, silakan. Kalau misalnya menjadi ajang promosi, misalnya organisasi ini bisa, atau memang sudah masuk di memandirikan, supaya dunia luar tahu ya bahwa budaya Payan itu seperti apa. Oke. Jadi sebetulnya ada dua ya, kalau memandirikan, memberdayakan itu ke dalam, maksudnya gitu ya. Kemudian yang keluarnya adalah mempromosikan atau mengenalkan, menyebarluaskan tata nilai kearifan lokal dari masyarakat adat Bayan pada pihak luas lah ya. Jadi ada dua intinya. Pertama adalah memberdayakan atau memandirikan, itu kan lebih ke memperkuat masyarakat hukum adat dengan cara nanti menjaga persatuannya, tetap di transfer kebudayaan, kearifan lokalnya kepada generasi muda. Kemudian juga dengan menyelesaikan masalah antar masyarakat hukum adat. Kemudian yang kedua, jadi ada dua tujuan besar sebetulnya. Yang pertama adalah memandirikan, memberdayakan dengan cara tadi transfer kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal pada generasi berikutnya. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah, menjaga persatuan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan atau mempromosikan, memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat ke kalangan yang lebih luas. Ada dua tujuan besar. Masih ada tambahan lagi? Karena kita setelah setuju dengan tujuan ini, kemudian dari tujuan itu kira-kira programnya apa? Misalkan kalau kita maksudnya untuk memandirikan, memperkuat, memberdayakan, salah satu programnya ada sekolah adat. Sekolah adat itu maksudnya untuk mengembangkan supaya nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga, tetap hidup, kan gitu. Kemudian kedua, apalagi programnya. Jadi sebelum kita membahas program nanti apa saja programnya, sependapat, sepakat nggak dengan dua tujuan besar ini? Tujuan besarnya adalah pertama memberdayakan atau memandirikan. Yang kedua adalah mempromosikan atau memperkenalkan kepada pihak yang lebih luas. Masih perlu ditambahkan atau cukup dua dulu?
Cukup 2 dulu ya. Ya, cukup. Nanti sudah. kita coba dari sini kita breakdown menjadi program-program. Tadi yang sudah muncul Pak Wi, bisa aja ditulis, nanti silahkan kalau kurang pas dicoret ya. Pertama, dalam kerangka memberdayakan ya, untuk yang tujuan pertama adalah perlunya sekolah adat. Sekolah adat itu dalam rangka untuk kearifan lokal, seni budayanya transfer kepada generasi berikutnya sehingga dia tetap hidup. Bisa nggak pakai satu kata sih? Yang itu nanti kemudian kita akan breakdown ya. Kata memberdayakan dan memandirikan ini kan relatif mirip ya. Kenapa tidak misalnya kita pakai memandirikan saja? Boleh. Jadi ini kan hanya karena tadi istilah itu muncul. Kalau memang kita sepakat memandirikan, oke? Jadi tujuan memandirikan itu kita breakdown lagi, salah satunya sekolah adat. Pertama. Kemudian yang kedua yang sempat muncul tadi adalah mewujudkan persatuan di antara masyarakat hukum adat. Itu sebenarnya bukan bahasa program ya. Apa kira-kira programnya untuk supaya ini? Kalau program untuk mewujudkan persatuan mengatasi masalah internal sebetulnya adalah adanya pertemuan atau apa? Pertemuan rutin lah ya. Nah, sakep. Jadi yang sangkep di antara komunitas masyarakat adat. Nah, sangkep itu nanti salah satunya di samping untuk membahas masalah internal, tapi juga menjaga silaturahim sehingga persatuan di antara komunitas masyarakat adat tetap terjaga. Masih ada usulan lain untuk program memandirikan supaya mandiri apa kira-kira yang diperlukan? Nah, silakan. Dan sudah disewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan memandirikan ini, pernah kami mencoba sama teman-teman di Karangbajo, ada Bang Mawati, ada Nujana di sini. Kita coba buat rute yang di Bakat Bayan. Jadi Bakat Bayan itu meskipun sawahnya di situ milik pribadi, tapi pengelolaan lahannya masih secara tradisional. Gitu. Kemudian bersebelahan dengan hutan adat. Pada waktu itu kami menemukan Roland yang di Lubuk Beluk itu membawa rombongan Budi 9 orang. Artinya apa? Tentu di sini bahwa ada saat ini lokasi-lokasi yang dimiliki masyarakat adat yang sudah dijual oleh beberapa pihak. Nah, kenapa tidak misalkan forum atau lembaga yang kita bentuk sebagai persatuan dari masyarakat adat sendiri membuat program itu juga. Artinya kita akan masuk juga melalui pariwisata. Tetapi mungkin dalam konteks pariwisata ini yang perlu kita pahami bersama adalah batasan mana yang bisa dijual, batasan mana yang enggak. Itu perlu kita gali lagi. Tetapi kalau sudah sifatnya pemandangan, panorama, atau bagaimana pengelolaan cara masyarakat atau mengelola hutan, seperti yang pernah juga ada 3 bis dari Dinas Kehutanan Jawa Timur datang ke Bakat Bayan untuk mengetahui bagaimana secara masyarakat adat menjaga hutan. Ini kan juga bagian dari pariwisata. Artinya apa? Lewat pariwisata ini masyarakat memiliki kemandirian secara ekonomi juga. Bahkan kalau yang disempat kami lakukan bersama Misawi kemarin, itu ada dari Australia 3 orang, itu 20 hari, itu perisian 2 jam aja menghabiskan 11 juta. Ini kembali ke masyarakat adat. Ya, tadi melengkapi kemandirian sudah muncul perlunya ada sekolah adat. Sudah berjalan justru ini berkaitan kemandirian. Kemudian yang kedua, turunan dari kemandirian ini kita tadi ada sangkep sebagai media komunikasi
antar masyarakat adat yang insya Allah nanti ini akan kita kemas setiap tahun dalam berbagai festival. Alhamdulillah kita ada sumber dana yang bisa kita usahakan untuk itu, mudah bisa yang kita wujudkan. Yang ketiga menurut saya adalah merespon apa yang disampaikan Renadi tadi, adalah mengelola atau mengembangkan bagian dari kementerian. Jadi mengelola ini bisa pilihannya adalah melalui pariwisata atau bisa dengan hal lain bisa. Jadi ini menurut saya berkaitan dengan kemandirian. Itu saja.